Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi materi kelanjutan dari ini ya, materi kelanjutan dari DHCP client. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai DHCP server. Nah, di mana DHCP server ini adalah kebalikannya ya, kebalikan dari DHCP client. Kalau DHCP client itu adalah klien yang memang tugasnya itu meminta atau merequest IP address ke DHCP server. Nah, kalau DHCP server itu kebalikannya. Berarti DHCP server itu adalah yang menyediakan IP address untuk disewakan atau untuk digunakan oleh DHCP client atau komputer client. Seperti itu. Oke, kita coba next. Nah, DHCP server itu adalah sebuah perangkat lunak. Nah, jadi DHCP server itu adalah perangkat lunak, bukan perangkat keras. Atau bisa juga sih perangkat keras ya. Atau perangkat keras. Tapi DHCP server ini yang menjalankan perangkat lunak DHCP. Gitu. Nah, tugasnya itu adalah memberikan konfigurasi jaringan otomatis pada komputer klien yang terhubung ke jaringan. Nah, sehingga ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari topologinya, contoh ini yang garis merah nih. Yang garis merah itu bisa dijadikan sebagai port DHCP client. Jadi nanti Mikrotik ini terkonfigurasi secara DHCP client ke internet. Gitu. Jadi Mikrotik ini akan meminta IP address ya, IP address untuk supaya Mikrotik ini terhubung ke internet. Nah, kemudian di port selanjutnya ini yang warna kuning. Misalkan katakanlah ini port ke berapa ya? Ketiga. Port 3 atau Ether 3. Nah, Ether 3 ini digunakan sebagai DHCP server. Nah, kenapa ini DHCP server? Karena secara topologi ya. Jadi ini si kabelnya itu mengarah ke tamu atau dynamic user. Nah, sehingga kalau misalkan ada user yang terkoneksi melewati atau melalui Ether 3 ini, itu akan bisa mendapatkan IP secara otomatis ya, menggunakan DHCP server. Karena Mikrotik ini sudah terkonfigurasi secara DHCP server. Jadi nanti tamu atau GIS komputer yang terhubung ke Ether 3 ini akan mendapatkan alokasi IP address di DHCP server ini. Nah, kemudian static IP. Nah, kalau static IP ini karyawan ini atau tamu atau komputer ini akan dikonfigurasi secara statik ya. Karena jalurnya beda ya, kalau jalurnya beda. Jadi kalau untuk statik ini di Ether ke-5 mungkin ya ini. Kita ibaratkannya ini Ether 5, ke Ether 5. Jadi kalau misalkan ada komputer yang terhubung ke Ether 5 itu akan mendapatkan IP statik. Jadi IP yang digunakan itu harus statik. Tidak bisa dynamic. Seperti itu. Nah, di materi ini kita akan coba praktikum bagaimana cara konfigurasi DHCP server. Seperti itu. Nah, berarti yang harus kalian siapkan itu adalah yang pertama, kalian harus punya OS Mikrotiknya dulu ya. Kemudian yang kedua, kalian harus punya OS untuk nanti dijadikan klien. Oke. Kita coba buka VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah menggunakan Mikrotik ya. Mikrotik di VirtualBox. Kemudian nah ini Windows XP ya. Windows XP ini nanti akan saya jadikan sebagai PC kliennya. Jadi nanti PC klien ini akan mendapatkan IP address yang dialokasikan oleh Mikrotik. Nah, makanya di PC client kalian harus setting dulu nih, dan harus setting
dan adapter networknya itu harus sama ya, harus sama dengan adapter network yang sudah dikonfigurasi di jaringan mikrotiknya gitu. Nah, jadi nanti di mikrotik itu harus diaktifkan tuh dua adapter ya. Nah, di Windows XP saya menggunakan internal network. Internal network ya, supaya apa? Supaya nanti terisolasi ya. Terisolasi dengan jaringan host yang saya pakai. Ini di internal network ya. Nah, di mikrotik juga kalian harus mengaktifkan dua adapter. Yang adapter pertama ya, adapter pertama itu kan sudah dialokasikan untuk internet ya, bisa adapter. Nah, adapter 2 ini kita alokasikan untuk local area network. Jadi nanti adapter 2 ini harus terhubung atau akan terhubung dengan Windows XP. Nah, makanya nanti interface-nya harus sama ya dengan Windows XP supaya adapter 2 ini terhubung dengan Windows XP. Seperti itu. Oke, kita coba setting dulu. Ini harus dimatikan dulu ya mikrotiknya, power off. Nah, baru kita setting, kita tambahkan network adapter 2. Nah, ini di enable adapter 2 nya, kemudian karena Windows XP nya itu menggunakan internal network, nah berarti di adapter 2 juga itu harus menggunakan internal network juga. Nah, jadi nanti kalau misalkan adapter 2 ini sudah di setting DHCP servernya, nah nanti di Windows XP-nya juga itu akan teralokasi terkait IP address-nya. Karena sama ya, sama internal network, dan di Windows XP juga itu internal network. Oke. Nah, jadi intinya yang network yang adapter 1 itu tidak boleh diganggu karena ini kan pusat internet. Yang perlu kalian setting itu adalah adapter 2 internal network, dan harus disamakan dengan network yang ada di ini di mesin virtual Windows XP. Seperti itu. Oke, ini kita coba running lagi. Ini sambil nunggu ya. Ini dua-duanya harus jalan tuh. Harus running. Sambil nunggu. Nah, ini masih powering PIM up. Oke, running. Kita kalau sudah running, kita coba cancel. Kita coba remote ya. Kita coba remote mikrotiknya. Sebelumnya ini mikrotik yang saya pakai itu sudah dikonfigurasi IP DHCP client, sehingga kita coba cek lagi apakah masih terkoneksi ke internet. Oke, masih terkoneksi ke internet secara DHCP. Kita coba cek lagi DHCP clientnya. Nah, ini ya secara DHCP. Oke, nah setelah itu kita cek interface apakah nambah atau tidak interface. Oke, sekarang ini nambah ya. Kita coba kasih nama dulu nih supaya tidak bingung ya. Ini kan Ether 1 sudah dijadikan sebagai pusat internet. Nah, berarti karena sudah dijadikan sebagai pusat internet, saya kasih nama misalkan internet play. Nah, kemudian yang Ether 2 saya kasih nama misalkan, karena Ether 2 ini akan dialokasikan sebagai DHCP server dan sebagai LAN juga ya, local area network, yang nantinya akan terhubung langsung dengan PC client. Saya kasih nama LAN. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya itu kalian harus setting atau tambahkan IP address ya, secara manual. Karena apa? Karena kan ini buat LAN ya. Jadi IP address-nya harus ini kan dinamik tuh ya. Kalau Ether 1 secara dinamik. Nah, kalau Ether 2 ini harus secara statik. Jadi kita coba tentukan dulu nih IP address yang akan, atau network yang akan dipakai di Ether 2. Saya pakai misalnya 172
172.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kalian pilih yang Ether 2 LAN. Yang networknya dikosongkan ya, nanti akan terisi secara otomatis ketika di apply. Nah, ini networknya sudah terisi otomatis, kemudian di OK. Nah, IP address ini nantinya akan dijadikan sebagai gateway, ya, gateway untuk PC client nantinya. Oke, next. Nah, setelah ini kalian setting yang namanya DHCP server ada di menu IP, kemudian DHCP server. Ini saya hapus dulu supaya close dulu ya, supaya nggak bingung nantinya. Ini close. Oke. Nah, ini DHCP server. Nah, sebetulnya kalian bisa aja konfigurasi DHCP server menggunakan fitur add ini ya. Nah, tapi supaya memudahkan dan mempercepat konfigurasi, di DHCP server ini ada DHCP config namanya itu, atau DHCP setup aja ya, DHCP setup. Nah, ini DHCP setup ini fungsinya untuk konfigurasi DHCP server, tapi secara cepat gitu, dan minim kesalahan juga. Ya kan, kalau misalkan kita menggunakan fitur add, itu biasanya suka ada yang salah gitu, suka ada yang kelewat tuh setting DHCP servernya. Nah, kalau yang DHCP setup ini tidak, jadi ini cepat dan minim miskonfigurasi. DHCP server interface ya, nih DHCP server interface ini kan kita sudah menentukannya interface mana yang akan menjadikan DHCP server. Jadi kan interface 2. Interface 1 atau Ether 1 itu kan untuk internet, dan itu sudah dialokasikan ke internet. Nah, kita coba pakai yang Ether 2. Next. Nah, ini DHCP server space itu menggunakan prefix 24 ya, seperti yang sudah disetting sebelumnya. Nah, pastikan ini 172.10.10.0 ini networknya sama dengan yang ada di addresses yang barusan kita setting. Oke, kita next lagi. Nah, ini gateway DHCP network. Nah, gateway-nya itu adalah 172.10.10.1. Nah, ini gateway ini adalah IP address yang sudah di setting di addresses ya, yang barusan yang awal. Kemudian next lagi. Kemudian ini adalah address to give out. Nah, maksudnya ini adalah IP pool ya, IP pool atau range IP. Range IP yang nanti akan diberikan ke klien. Jadi nanti klien itu bisa mendapatkan IP address dari mulai 172.10.10.2 sampai 254. Nah, kenapa 254? Karena kan sebenarnya kita pakai prefix yang /24 ya. Nah, prefix /24 kan itu maksimalnya itu 254 IP addressnya. Oke, kemudian next lagi. Ini DNS nggak perlu ya, tinggal next lagi. Nah, ini list time. List time itu fungsinya adalah waktu batas penyewaan IP. Nah, jadi secara default di Mikrotik itu IP address itu disewakan maksimal 30 menit. Jadi kalau misalkan lebih dari 30 menit tidak digunakan, internetnya itu akan terclose atau terdisconnect secara otomatis. Nah, ini bisa kalian custom ya, bisa kalian tambahkan misalkan mau 1 hari aja, misalkan ya udah berarti ini 24 gitu ya, jam 24 jam, kemudian ininya 00 ya, atau misalkan kalian mau menit gitu ya, per menit aja, misalkan ya udah ini menitnya aja di ini apa, disesuaikan gitu ya. Ini saya coba pakai 30 menit aja, next aja. Setup has complete success. Nah, ini DHCP fullnya ini sudah tercreate ya, makanya di sini di IP, kemudian IP, kemudian ada fitur full.
Nah, ini DHCP pool yang sudah dikonfigurasi di DHCP server. Ini DHCP poolnya ya. Nah, kalau misalkan kalian mau menambah IP address boleh di sini misalkan nambah IP address. Cuman kan ini udah maksimal. Kecuali kalau misalkan mau nambah IP address, prefixnya itu harus dirubah dulu. Oke, itu IP pool. Jadi nanti kliennya itu akan mendapatkan IP pool di antara range IP ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita coba cek dulu nih ke Windows XP. IP config. Nah, 172.10.10.254, 172.10.10.1. Ini sudah mendapatkan IP address tuh, ya, secara DHCP. Kita coba ping ke google.com atau ping ke 888 gagal google.com. Oke, masih timeout ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan masih timeout gini, kalian perlu menambahkan settingan firewall NAT. Nah, itu di MikroTik settingannya. Nah, jadi nanti kalian pergi ke settingan IP, kemudian firewall. Nah, ini firewall. Kemudian ke tab NAT. Nah, di sini kalian harus tambahkan NAT rules. Nah, apa itu fungsi NAT rules? Jadi ketika DHCP server itu sudah dialokasikan, IP DHCP server sudah dialokasikan ke klien itu belum secara otomatis bisa terhubung ke internet. Karena apa? Karena IP lokal yang sudah didapat oleh klien yang barusan, nah ini yang barusan, yang 172.10.10.254 itu harus ditranslasikan ke IP public, gitu. Supaya apa? Supaya terkoneksi ke internet. Nah, makanya perlu yang namanya NAT rules atau Network Address Translation. Nah, caranya kalian tambahkan di menu add, kemudian change-nya itu source NAT ya. Source-nya itu sumber NAT-nya itu mau di mana. Jadi sumber internetnya itu mau di mana. Berarti out interface-nya kalian pilih yang di Ether 1 internet. Kemudian kalian lakukan masking. Ya, jadi action-nya itu masking. Masking-nya itu fungsinya itu adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan IP address yang asalnya IP lokal menjadi IP public. Nah, caranya kalian pergi ke tab action, kemudian pilih masquerade. Nah, masquerade. Ini masquerade ini adalah untuk menyamarkan IP lokal ke IP public nantinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik OK. Oke, nah ini sudah tersetting ya. Kita coba lagi, cek lagi, misalkan ini ping ke google.com. Ping ke 8888. Nah, kalau ping ke 888 sudah bisa nih ya. Kalau ping ke google.com. Oke, kalau misalkan ternyata ketika di ping ke DNS atau nama domain, ya contohnya misalkan google.com ya atau detik.com dan lain sebagainya, requestnya call not with host Google. Please check the name and try again. Nah, kalau misalkan seperti itu errornya, berarti kalian harus setting
DNS Google di ini ya, di control panel. Oke, kita coba ya. Ini kita coba setting di control panel. My computer, my network. Ini kalau pakai ini ya, kalau pakai ini di local area network. Kalau pakai apa Windows XP, kalian settingnya di sini. Internet Protocol TCP/IP Preference. Nah, di sini use the following DNS server address. Nah, ini kalian masukkan 8.8.8.8.4.4. Oke, kalau sudah kita coba lagi ping ke google.com. Nah, bisa ya teman-teman ya, ping ke detik.com. Oh, jangan detik.com deh, ping ke utb.ac.id. Nah, sudah bisa ya, ping ke 888. Oke, ini udah bisa nih ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silakan kalian praktekkan ya sendiri, belajar mandiri ya. Ini adalah merupakan basic konfigurasi yang dimana tujuan dari basic konfigurasi itu adalah kalian harus bisa mengkoneksikan mikrotik dengan internet ya. Kemudian mengaktifkan dua ether. Yang ether pertama itu pusat internet, yang ether kedua ini untuk jaringan LAN, yang dimana jaringan LAN itu dikhususkan atau difungsikan untuk akses ke PC client ya, seperti Windows XP ini nantinya. Nah, jadi makanya Windows XP ini akan mendapatkan alokasi IP address yang sudah di-set di DHCP server miliknya Mikrotik. Yang di sini ya, DHCP server. Nah, ini. Nah, makanya di PC client itu network yang akan didapat itu sesuai dengan settingan yang ada di DHCP server. Ya, contohnya misalkan IP poolnya ya. IP poolnya ini 172.10.10.2 sampai dengan 254. Karena kan saya settingnya ini address di ether 2-nya ini /24 ya. /24. Jadi IP poolnya itu mengikuti prefix yang sudah di setting gitu. Oke, nah kita coba cek nih ya, apakah sudah satu network yang sama atau belum. Caranya ini di PC kliennya IP config. Nah, sudah sama kan ya? 172.10.10.254. Nah, host ID-nya ya bisa jadi 254, bisa jadi 200 atau bisa jadi 100 ya. Ini host ID ini pasti random ya, sesuai dengan ketersediaan dari IP address yang kosong yang belum dipakai gitu, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman untuk basic konfigurasi kali ini. Silahkan agar diimplementasikan masing-masing ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.